Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengkaruniakan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab sifatis shalah. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdah. Kana us'ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u mawas sapa Rasulullah fi salatil fajri ing dalam salat subuh, yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat, alif lam mim tanzilu as-sajdah, surat as-sajdah. Wa hal ataka 'alal insani, lan surat hal ata 'alal insani,
suratul insan. Muttafaqun alaih walid Tabarani min hadits Ibnu Mas'ud yudimu dzalika, yudimu melanggengaken sapa Kanjeng Nabi dzalika ing mangkono-mangkono surat. Hadirin rahimakumullah, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh itu pada rakaat pertama membaca Alif Lam Mim dalam surat As-Sajdah, artinya membaca surat As-Sajdah. Kemudian dalam rakaat yang kedua beliau membaca Hal Ata 'alal Insan, artinya membaca surat Al-Insan. Dan beliau senantiasa melakukan itu. Maka berdasarkan ini para ulama mengatakan hukumnya sunnah apabila di dalam sholat subuh khusus pada hari Jumat itu kita membaca surat ini, dua surat ini. Pada rakaat pertama suratus sajdah dan pada rakaat yang kedua membaca suratul insan. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita hafal dan memungkinkan kita untuk membacanya, maka kita membaca surat tersebut, karena ini sebuah amalan yang sunnah. Karena ini juga ayatnya, suratnya agak panjang. Tadi kita katakan memungkinkan, kan kita kemarin melihat pada kondisi makmum. Sebagian makmum itu sudah mungkin sudah tua dan sebagainya, itu juga dipertimbangkan. Meskipun sebenarnya dua surat ini tidak begitu panjang. Hadirin rahimakumullah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi wa salat sapa ingsun ma'an nabiyyi sartane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat mangka ora lewat bihi kelawan Kanjeng Nabi apa ayatul rahmatin, ayat rahmat, illa waqafa kejaba mandek sapa Kanjeng Nabi indaha ing dalem surat atau ayatul rahmah. Yas'alu jaluk sapa Kanjeng Nabi utawa nyuwun sapa Kanjeng Nabi maring Allah ing rahmati Allah. Wala ayatu azabin lan ora lewat apa ayat siksa illa ta'awwadza kejaba jaluk perlindungan sapa Kanjeng Nabi minha sangking azab. Akhrajahul khamsatu wa hasanahu at-Tirmidzi. Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidaklah lewat pada ayat rahmah. Artinya ketika beliau membaca ayatul rahmah, maka beliau itu berhenti kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmah untuk diri beliau, untuk orang-orang yang sholat dan untuk orang-orang mukmin. Dan beliau tidak melewati sebuah ayat yang menjelaskan azab, kecuali di situ beliau kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri beliau, untuk orang-orang yang sholat dan untuk orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah tadabbur dalam sholat. Ini juga salah satu cara untuk bisa melahirkan khusyuk, seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa khusyuk artinya menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dalam sholat. Ini bisa muncul dengan cara tadabbur, bacaan ayat ataupun bacaan-bacaan lain di dalam sholat. Apabila kita
tadabbur. Tadabbur itu artinya mengangan-angan. Ini surat ayat ini berbicara tentang ini. Misalnya bicara tentang surga, bicara tentang pahala, berarti bicara tentang rahmah. Maka kemudian dia memiliki roja, memiliki harapan yang kuat untuk mendapatkannya. Kemudian dia dengan itu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk mendapatkan rahmah. Doa untuk dirinya, doa untuk orang-orang yang sholat di belakangnya. Ini Nabi sebagai imam. Kemudian juga berdoa untuk orang mukmin seluruhnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti itu akan muncul khusyuk, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan bisa membedakan, oh ini ayat tentang rahmah, oh ini ayat tentang azab, ini ayat tentang surga, ini tentang neraka, ini menjelaskan tentang masalah pahala yang besar bagi orang yang melakukan amal tertentu, ini masalah keimanan, ini masalah akhlak dan sebagainya. Seseorang akan tahu, dengan begitu akan muncul khusyuk di dalam hatinya. Nah, sehingga dituntut dari kita untuk mengetahui makna dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Nah, misalnya kita membaca suratul Ikhlas, maka isinya di situ adalah tentang tauhid. Nah, maka akan muncul dengan kita memahami maknanya qul huwallahu ahad, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak menerima dibagi-bagi, dia bukan jisim. Allahus samad, bahwa segala sesuatu pasti membutuhkan Allah. Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Dengan mentadaburkan ayat-ayat seperti itu, maka akan muncul kekhusyuan di dalam hati kita. Karena itulah maka sunnah hukumnya untuk mentadaburkan, yaitu menghayati makna bacaan yang kita baca. Dalam hal ini surat atau ayat yang kita baca setelah Al-Fatihah, termasuk Fatihahnya juga kita tadaburkan. Surat yang dibaca setelah Al-Fatihah juga demikian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca ayat Al-Quran kok isinya tentang rahmah. Rahmah itu isinya ya tentang pahala, tentang nikmat-nikmat, tentang nikmat duniawi, nikmat akhirat, tentang surga, tentang pahala dan sebagainya. Itu namanya ayatul rahmah. Maka Rasulullah kemudian meminta kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri beliau, untuk orang-orang yang sholat di belakang beliau, dan untuk seluruh orang-orang mukmin. Bukan meminta hanya untuk beliau saja, tetapi juga untuk seluruh umat Islam, umatnya. Demikian juga kalau beliau membaca ayat kok isinya tentang azab, bicara tentang jenis-jenis azab neraka, berbicara tentang azab kubur, berbicara tentang misalnya balasan bagi orang yang kufur, bagi orang yang bermaksiat, maka muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meminta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari azab Allah untuk diri beliau, untuk orang-orang yang sholat di belakang beliau, dan juga untuk orang-orang mukmin seluruhnya. Tetapi tentu saja dengan keyakinan kalau kita meminta ampunan atau untuk meminta perlindungan dari azab Allah untuk seluruh orang mukmin, maka keyakinannya tetap dalam hati sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya kita meminta perlindungan azab kepada Allah untuk sebagian orang-orang mukmin. Nah, untuk sebagian orang-orang mukmin. Kenapa? Karena ayat tadi menjelaskan bahwa orang mukmin harus ada yang diazab di dalam neraka. Orang mukmin pelaku dosa besar itu sebagian tidak diazab, Allah mengampuni dosa-dosanya,
Tetapi sebagian orang mukmin dari para pelaku dosa besar itu pasti ada yang diazab berdasarkan hadis tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagian orang mukmin ada yang masuk ke dalam orang mukmin pelaku dosa besar itu ada yang diampuni dosanya oleh Allah, dan ada sebagian orang mukmin yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena itulah maka berdoa dengan meminta ampunan untuk seluruh orang mukmin, untuk seluruh dosanya, itu tidak boleh karena akan bertentangan dengan ayat tersebut. Nah, jadi nggak boleh seseorang berdoa misalnya Allahumma ghfir li jami'il mu'minina jami'a dzunubihim. Ya Allah, ampunilah seluruh orang mukmin seluruh dosanya. Kalau seluruh orang mukmin seluruh dosanya, berarti apa? Semuanya masuk surga, nggak ada yang diazab di dalam neraka. Nah, karena itu maka kalau kita berdoa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, apa artinya? Apa maksudnya ketika kita berdoa? Ini yang diperbolehkan kita berdoa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat misalnya. Maksud doa itu adalah ya Allah, ampunilah sebagian orang mukmin seluruh dosanya dan sebagian orang mukmin sebagian dosanya. Itu maksudnya. Maksud doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Bukan seluruh orang mukmin seluruh dosanya, tetapi ya Allah ampunilah sebagian orang mukmin seluruh dosanya sehingga mereka enggak diazab di dalam neraka. Dan sebagian orang mukmin sebagian dosanya sehingga mereka masih diazab di dalam neraka, tetapi mereka lebih diringankan karena sebagian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kita dalam berdoa pun itu ada aturan. Doa itu tidak boleh ngawur, ya, tidak boleh ngawur. Doa juga membutuhkan ilmu, nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran, nggak boleh bertentangan dengan syarak. Misalnya ada orang kafir, nggak boleh didoakan misalnya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ada orang tetangganya non muslim kemudian mati, nah, kita nggak boleh mendoakannya Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma misalnya Allah yarhamuhu, semoga Allah merahmatinya, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam kekufuran, sudah jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Maka jangan, kalau orang sudah nyata mati dalam keadaan kafir, jangan didoakan dengan ampunan. Kalau seseorang itu sudah jelas-jelas mati dalam keadaan syirik, maka jangan didoakan dengan rahmah, karena Allah tidak merahmati orang-orang yang mati dalam kekufuran. Sebagian ada Abu Lahab, kan sudah nyata dia matinya dalam kekufuran. Bahkan ada nas Al-Quran yang menegaskan bahwa Abu Lahab itu masuk ke dalam neraka. Bahkan ada surat khusus Al-Lahab yang menceritakan tentang kekufuran dan ancaman untuk Abu Lahab nanti di akhirat, bahwa dia akan masuk neraka. Dia dan istrinya akan masuk ke dalam neraka. Tetapi ada sebagian orang kemudian mengatakan Abu Lahab itu dirahmati oleh Allah kalau hari Senin misalnya. Atau dia kemudian mendoakannya Allah yarhamuhu. Maka doa seperti ini doa yang bertentangan dengan Al-Quran, yang menegaskan bahwa orang yang mati dalam syirik, orang yang mati dalam kekufuran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah mengampuninya. Maka doa pun kita harus
belajar. Doa pun kita harus pakai ilmu. Maka yang aman ya kita berdoa dengan doa-doa yang ma'thurat, yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang ada di dalam Al-Quran. Dengan doa-doa itu lebih aman, karena sebagian kita kan ngarang doa. Nah, karena mungkin doanya dituntut bahasa Indonesia, kemudian dia berdoa dengan bahasa Indonesia yang itu kemudian bertentangan dengan syarak. Misalnya tentang takdir dalam doktrin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdirullah la yataghayyar. Kemudian dalam doanya dia meminta agar dirubahkan takdir untuknya. Maka doa yang seperti ini doa yang tidak benar, doa yang keliru, doa yang justru bertentangan dengan syariat Islam, harus dihindari. Jadi doa pun itu harus berdasarkan ilmu. Sebagian orang mengatakan bahwa tapi rahmat Allah itu untuk semua orang. Qala Allah Ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Lihat, rahmat Allah itu untuk semua orang kafir maupun orang mukmin. Kita katakan baca ayatnya jangan dipotong, lanjutkan ayatnya. Lanjutannya apa? Fasa aktubuha lilladzina yattaqun. Di akhirat rahmat Allah itu dikhususkan untuk alladzina yattaqun, ay alladzina yajtanibunal kufra, untuk mereka yang menjauhi kekufuran. Memang di dunia itu untuk semuanya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tapi baca ayatnya jangan dipotong sampai di situ saja. Masih ada lanjutannya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Karena sering seseorang itu memotong ayat untuk membenarkan apa yang diyakininya. Ketika dia mengatakan rahmat Allah itu untuk semuanya, dalilnya bahwa rahmati wasi'at kulla syai', sepertinya seakan-akan benar. Ternyata dia memotong ayat. Lanjutkan ayatnya, wa fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, bahwa rahmat Allah yang diperuntukkan untuk likulli syai', untuk semuanya, itu adalah rahmat di dunia. Adapun rahmat di akhirat itu hanya untuk orang-orang mukmin. Ketika seseorang masih di dunia, bisa kita doakan dia, misalnya semoga Allah memberikanmu rizki, bisa. Tetapi kalau ketika seseorang sudah nyata mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik, maka kita nggak bisa mendoakannya dengan ampunan dan rahmah. Karena itulah maka iman ini menjadi sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Seseorang yang mati dalam keimanan, maka dia masih bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Bahkan rahmat Allah dikhususkan untuk mereka yang mati dalam keadaan beriman. Didoakan oleh keluarganya juga bisa, dibacakan Al-Quran untuk mereka, manfaat mereka juga bisa. Berbeda dengan mereka yang mati dalam keadaan kufur, meskipun 1000 orang diundang untuk menghatamkan Al-Quran untuknya, atau 1000 orang misalnya dibacakan fidak, misalnya baca tahlil 10.000 kali atau 70.000 kali, surat Al-Ikhlas 70.000 kali. Tetapi kalau yang mati itu kafir, musyrik, maka nggak akan bermanfaat untuk mereka. Karena itulah maka mati dalam keadaan iman ini merupakan sesuatu hal yang diidamkan oleh setiap muslim. Mati husnul khatimah. Ini kita menjelaskan ini tadi, wala ayatu adzabin illa ta'awwadza minhu. Ketika ada ayat tentang azab, Rasulullah meminta perlindungan, ya Allah, lindungilah kami dari azab. Saya, orang-orang yang sholat di belakangku, dan orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Sebagian orang mukmin.
lindungilah dari azab seluruhnya dan sebagian orang mukmin dari sebagian. Itu yang dimaksud ketika dikatakan lil mukminin, agar tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sebagian orang mukmin yang pelaku dosa besar mati dalam keadaan pelaku dosa besar itu masuk ke dalam neraka. Karena kita ini tidak seperti Murji'ah. Kalau kelompok Murji'ah itu mengatakan nggak apa-apa melakukan dosa, yang penting iman. Yang penting iman. Kalau seseorang itu mati mukmin, meskipun dosanya seperti apapun, bukan masalah, langsung masuk surga nanti. Itu orang Murji'ah. Kalau beda lagi dengan orang Khawarij, itu kebalikan dari Murji'ah dalam masalah ini. Kalau kelompok Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, dia akan abadi di dalam neraka. Itu kalau Murji'ah. Kalau Khawarij, kalau Murji'ah semuanya akan masuk surga karena para pelaku dosa besar itu nggak masalah, dosa besar nggak membahayakan mereka selama mereka mukmin. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah di antara keduanya. Kita mengatakan orang yang mati dalam keadaan mukmin maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azabahu. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah menyiksanya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa anni nuhitu. Eleng-eleng sak temene ingsun iku nuhitu. Den larang sapa ingsun an aqra'a ing yen to maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Raqi'an halih wong kang ruku' au sajidan utawa wong kang sujud. Fa ammar ruku'u maka anapun utahe ruku' fa'azimu maka ngagungna sapa sira kabeh fihi ing dalem ruku' ar-rabba ing Tuhan ing pangeran. Wa amma sujud lan anapun utawi sujud fajtahidu mongko nemen-nemen ana sapa sira kabeh fid du'ai ing dalem doa. Faqaminun mongko layak apa ayustajaba yen den ijabai lakum kanggo sira kabeh. Rawahu Muslimun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, ala wa inni, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku itu dilarang untuk membaca Al-Quran ketika dalam keadaan sujud atau ruku', dalam keadaan ruku' atau sujud. Ini bukan tempatnya. Ini untuk menunjukkan bahwa ruku' sujud itu bukan tempatnya membaca Al-Quran. Tapi jika ada seseorang membaca Al-Quran dalam ruku' atau sujudnya, maka sholatnya tetap sah. Misalnya waktu ruku' baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Misalnya ada, maka itu apa? Sholatnya tetap sah karena zikrullah di Al-Quran yang dibaca. Yang membatalkan sholat kan kalamun nas, seperti yang sudah kita bahas. Nah, tetapi rukuk sujud itu bukan tempatnya baca Quran, bukan tempatnya untuk membaca Al-Quran. Terus bagaimana? Fa'amar ruku'u, sedangkan dalam rukuk maka agungkanlah Allah, dan dalam sujud maka bergiatlah dalam berdoa, karena doa di dalam sujud itu dekat dengan dikabulkan. Jadi dalam rukuk kita mengagungkan Allah, kita membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu bacaan yang biasa kita baca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu apa? Dalam rangka
pensucian atau mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ruku'. Jadi bacaannya tidak tertentu itu saja, bisa kita membaca yang lainnya yang isinya adalah pengagungan kepada Allah. Sedangkan dalam sujud, maka kalian sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena berdoa dalam sujud itu dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk berdoa ketika kita sedang sujud. Apa hajat kita, hajat duniawiyah atau hajat ukhrawiyah, kita panjatkan di dalam sujud kita. Maka sebagian orang kemudian memperpanjang sujudnya. Ketika sujud itu lama sekali sujudnya. Kenapa? Karena dia setelah baca bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkabulnya hajat dia. Sehingga dia memperpanjang sujud. Memang itu sesuatu yang diperintahkan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa'aktsiru ad-du'a." Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, bahwa seorang hamba itu yang paling dekat kepada Tuhannya. Maksudnya dekat di sini bukan dekat dari sisi tempat, karena Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan tempat tidak membutuhkan kepada tempat. Tetapi dari sisi ketaatannya kepada Tuhannya itu apabila seseorang di dalam sujudnya. Fa'aktsiru ad-du'a, maka perbanyaklah membaca doa dalam sujud. Nah, jangan buru-buru dalam sujud, tetapi baca doa sebanyak-banyaknya di dalamnya. Nah, tetapi ingat, kalau ini kita sholat sendiri. Kalau kita jadi makmum harus mengikuti imam. Nah, kalau kita menjadi makmum maka harus mengikuti imam. Jangan nanti imamnya sudah berdiri rakaat kedua misalnya, dia masih sujud aja. Sudah mau rukuk dia masih baru bangun dari sujud misalnya. Atau pada rakaat terakhir biasanya sujud yang dilamakan itu apa? Pada rakaat yang terakhir. Imamnya sudah duduk untuk tasyahud akhir, dia masih sujud aja. Nah, itu tidak selayaknya. Imamnya sudah mau salam, dia baru bangun. Nanti bagaimana dia membaca tasyahudnya? Nah, itu tidak selayaknya kalau dilakukan seperti itu. Kalau dia sholat sendiri, silahkan mau diperlama sujudnya sampai 10 menit sujudnya misalnya. Tetapi kalau sholat jamaah sebagai makmum, dia harus menyesuaikan imam. Sebagai imam kita juga harus memikirkan makmum. Jangan sujudnya lama sampai tertidur makmumnya misalnya. Karena sujud kok lama kali. Kalau sholat subuh kan bisa jadi ketiduran makmumnya kalau menunggu imamnya sujudnya terlalu lama. Nah, jadi ini semuanya tetap mempertimbangkan kondisi kita ketika kita sholat. Kalau kita sholat sendirian misalnya sholat malam, maka perlama sujud itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang diperintahkan oleh Nabi fajtahidu fid du'ai, dalam sujud. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dawuh sapa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam fi ruku'ihi ing dalam ruku'e Kanjeng Nabi wa sujudihi lan sujude Kanjeng Nabi subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ini tambahan ya, tambahan dari yang biasa kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, atau dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian kita bisa menambahkan dengan zikir ini subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ini karena dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini jadi bacaannya tidak tertentu pada yang kita baca, yang biasa kita baca. Karena yang biasa kita baca itu kan yang minim ya, bacaan yang minim dalam bacaan minimal yang kita baca, yang itu hukumnya sunnah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru. Idza qama tatkalane jumeneng sapa Rasulullah ila sholati maring salat yukabbiru. Wangka maca takbir sapa Rasulullah hina yaqumu ing dalem tatkalane jumeneng. Summa yukabbiru nuli takbir sapa Kanjeng Nabi hina yarka'u ing dalem nalikane ruku. Summa yaqulu nuli dawuh sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u ing dalem tatkalane ngangkat sulbahu. Sulbahu ing maksudnya sulbahu ing kalau sulbahu asalnya tulang rusuke Kanjeng Nabi, artinya badannya Kanjeng Nabi minar ruku'i saking ruku'. Tsumma yaqulu nuli maca sapa Kanjeng Nabi wa huwa khalih utai Kanjeng Nabi iku qaimun wong kang jumeneng. Rabbana walakal hamd. Tsumma yukabbiru nuli maca takbir sapa Kanjeng Nabi khina yahwi tatkalane mudun sapa Kanjeng Nabi sajidan khalih wong kang sujud. Tsumma yukabbiru nuli takbir sapa Kanjeng Nabi khina yarfa'u tatkalane ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Tsumma yukabbiru nuli takbir sapa Kanjeng Nabi khina yasjudu ing dalem nalikane sujud sapa Kanjeng Nabi. Tsumma yukabbiru nuli takbir sapa Kanjeng Nabi khina yarfa'u ing dalem nalikane ngangkat sapa Kanjeng Nabi. Tsumma yaf'alu dzalika nuli nglakoni sapa Kanjeng Nabi dzalika ing mangkono-mangkono kang wis kasebut fi sholati ing dalam salat kulliha ya sekabehane salat. Wa yukabbiru lan takbir sapa Kanjeng Nabi khina yaqumu ing dalam tatkalane jumeneng sapa Kanjeng Nabi minas sunataini saking rong rakaat ba'dal julusi ing dalam sause lungguh muttafaqun alaih. Ini membahas tentang masalah takbir ya, letak-letak daripada takbir, bahwa takbir itu disunnahkan pada setiap naik dan turun pada rukun fi'li. Wajib dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, karena itu bacaan takbiratul ihram satu itu yang wajib. Adapun setelahnya maka itu hukumnya adalah sunnah, yaitu ketika seseorang ruku Allahu Akbar, bukan ketika ruku tetapi ketika dia turun. Jadi dalam posisi gerakan turun Allahu Akbar, ini membaca takbir. Ketika bangun dari ruku bukan takbir yang dibaca tetapi sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah dibaca dalam pergerakan naik dari rukuk menuju i'tidal. Paham? Bukan ketika i'tidal, bukan sudah berdiri baru sami'allahu liman hamidah, tetapi ketika bangun dari rukuk dalam gerakan ini dia mengatakan sami'allahu liman hamidah.
Baru kalau sudah berdiri untuk rukuk, baru mengatakan Rabbana walakal hamd, itu setelah berdiri posisinya. Sami Allahu liman hamidah artinya di sini adalah istajaba. Sami'a artinya istajaballahu liman hamidah. Bukan artinya diartikan secara harfiah bahwa Allah mendengar terhadap apa yang terhadap pujian yang disampaikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah mendengar terhadap segala sesuatu, bukan hanya mendengar pujian untuk Allah, tetapi Allah mendengar terhadap segala sesuatu. Maka maksud sami Allah di sini artinya adalah istajabah. Jadi dia dalam bangun untuk i'tidal, dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian baru ketika sudah berdiri dia membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian membaca bacaan i'tidal. Tsumma yukabbiru, kemudian dia takbir ketika dia turun dari i'tidal menuju sujud. Allahu akbar. Setelah sujud, bacaan sujud. Kemudian ketika gerak untuk bangun, duduk di antara dia sujud, takbir lagi, Allahu akbar. Untuk sujud lagi, membaca lagi, Allahu akbar. Kemudian untuk bangun, dia membaca lagi, Allahu akbar. Jadi sujud bacaan takbir dibaca ketika naik turun dalam rukun-rukun perbuatannya. Ketika akan rukuk, ketika akan sujud, ketika bangun dari sujud, ketika mau sujud lagi, ketika naik lagi untuk rakaat berikutnya, itu semuanya bacaannya disunnahkan kita untuk membaca takbir. Allahu akbar. Ini ya, ini sesuatu yang sunnah. Dan itu sesuatu yang tidak berat. Sesuatu yang tidak berat. Namun banyak orang yang kemudian tidak melakukannya. Pokoknya gerak saja. Gerak saja, dia tidak mengucapkan takbir. Dan ucapan takbir juga dibaca dengan suara. Sesuai kalau dia sirri-sirri, jika jahar-jahar, tetapi dengan suara, tidak dengan sekedar menggerakkan bibir saja. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini karena sudah jelas ya tentang gerakan ini, dan alhamdulillah kita juga sudah mengamalkan untuk takbir-takbir ini. Tetapi yang perlu diberi poin tadi bahwa sami Allahu liman hamidah itu ketika bangun dari rukuk ke i'tidal. Sedangkan Rabbana lakal hamd itu adalah Rabbana walakal hamdu, itu adalah setelah seseorang sudah berdiri, bukan ketika bangun dari rukuk. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, tatkala ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi minar ruku'i saking rukuk, qala maca sapa Kanjeng Nabi Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Biasanya sampai situ kita. Tetapi ada lanjutannya, kalau mau silahkan dihafal kemudian dibaca. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Ini bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal ketika kita sudah
bangun dari rukuk, maka kita baca setelah Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang biasa, hanya sampai situ. Kemudian bisa kalau dalam hadisnya itu masih panjang, lebih panjang tambahannya ini daripada berikutnya. Tambah ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi artinya anta tastahiqqu as-sana. Engkau ya Allah itu berhak untuk mendapatkan pujian. Maka al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Setiap kita itu adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah rizki yang engkau berikan. Artinya jika engkau berkehendak telah menetapkan pada azal memberikanku rizki, maka nggak akan ada satu orang pun yang bisa menghalang-halangi sampainya rizki itu kepadaku. Itu maksudnya la mani'a lima a'taita. Jika engkau memberi rizki, maka nggak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Meskipun 1000 perampok mau menghalangi sampainya rizki itu kepada saya, maka akan sampai juga kepada kita kalau itu memang rizki kita. Tetapi kalau nggak sampai kepada kita, berarti itu bukan rizki kita. Karena seandainya itu rizki kita, pasti akan sampai kepada kita. Karena Allah ar-raziq, Allah yang yusilul arzaq ila ibadihi, Allah yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Jika Allah berkehendak memberikan rizki, maka satupun makhluk tidak akan bisa untuk menghalangi sampainya rizki itu kepada kita. Jika ternyata gagal secara zahir, sebenarnya nggak gagal, kalau memang Allah tidak berkehendak secara zahir. Biasanya sudah uangnya sudah diantarkan dalam perjalanan 10 koper uang misalnya sedang diantarkan kepada kita sudah tertawa-tertawa, senang-senang, tiba-tiba di tengah jalan dirampok sama orang, habis, nggak sampai kepada kita. Itu berarti apa? Bukan rezeki kita, bukan berarti Allah gagal menyampaikan rizkinya kepada kita. Enggak, itu bukan rezeki kita, itu rezekinya perampok, bukan rezekinya kita. Tetapi rezeki yang haram bagi perampok itu. Karena jika Allah berkehendak memberikan rezeki kepada kita, maka enggak ada yang bisa menghalangi sampainya rezeki itu kepada kita. Intinya rezeki itu ya apa yang kita manfaatkan, itu rezeki kita. Jika itu kemudian diambil oleh orang lain, maka itu bukan rezeki kita. Karena prinsipnya adalah bahwa alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi. Aku mengetahui bahwa rizkiku itu tidak akan dimakan oleh orang lain. Rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Jika ada orang memakan nasi jatah saya, maka berarti bukan rezekiku, itu rezeki orang lain itu. Meskipun dia nggak izin, tadi sudah saya pegang misalnya piringnya, masih saya tinggal keluar sebentar cuci tangan, ternyata dimakan oleh kawan saya. Berarti apa? Berarti memang itu rezeki dia, bukan rezeki saya. Kita tidak perlu mengeluh apalagi marah, karena memang jatah dia bukan jatah kita. Hanya saja tadi sempat kepegang tangan kita, tetapi sesungguhnya bukan rezeki kita. Jika seperti itu, maka kita akan bisa ridho terhadap rezeki yang telah Allah berikan atau kepada kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Jadi jika Allah memberi, maka jika Allah berkehendak tidak memberi, maka nggak ada satupun orang yang bisa memberi kita. Allah nggak berkehendak memberikan rezeki kepada kita, maka siapapun nggak akan bisa menyampaikan rezeki itu kepada kita.
Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, di sini al-jadd seperti yang kemarin kita bahas dalam bahasa Arab bukan artinya hanya abul ab, bapaknya bapak. Kakek kalau dalam bahasa Arab dasar kita akan mengatakan abun, ayah, umun, ibu, jaddun, kakek. Itu kan yang dihafalkan. Tetapi dalam bahasa Arab itu luas. Bahasa Arab luas. Jaddun itu bisa berarti azomah. Kemarin kita katakan jaddun itu bisa berarti azomatun. Sedangkan di sini wala yanfa'u dzal jaddi artinya sahibul ghina. Dzal jaddi sahibul ghina minkal jadd. Ghinahu la yanfa'u sahibul ghina ghinahu. Jadi orang yang memiliki kekayaan itu tidak akan bisa bermanfaat kekayaannya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, karena Allah Subhanahu wa taala itu semuanya yang akan menentukan tentang rezeki untuk kita. Setiap kita sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Ada yang ditentukan banyak rezekinya, ada yang ditentukan sedikit rezekinya. Kewajiban kita adalah untuk ridha dan qanaah, menerima dengan rela apa yang telah Allah bagikan untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya satu lagi kita baca. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu was den perintah sapa ingsun an asjuda ing yen to sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing atase 7 pira-pira balung alal jabati ing atase jabahah. Nah, jabahah kening. Wa asyara lan awahi isyarat sapa Kanjeng Nabi biyadihi kelawan astone Kanjeng Nabi ila anfihi maring irunge Kanjeng Nabi wal yadaini lan asta lorone Kanjeng Nabi wa rukbataini lan dengkul lorone Kanjeng Nabi wa atrafil qadamaini lan pira-pira ujunge delamaan lorone. Muttafaqun alaih. Jadi ini tentang tata cara sujud. Tata cara sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Malik itu dengan 7 anggota badan. Sujud itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i wajib dengan 7 anggota badan, yaitu kening, kemudian kedua telapak tangan, 2, 3, kemudian dua dengkul, lutut, 2 lutut, 4, 5, kemudian jari-jari kaki, jari kaki 2, 7 jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan jabahah, dengan kening. Ini kalau yang harus terbuka itu adalah kening. Ini harus terbuka meskipun hanya sebagian. Tidak boleh seseorang dalam sholat kemudian ditutup dengan kopiah misalnya, nggak ada sedikit pun yang terbuka ketika sujud. Jika dia melakukan itu maka akan batal atau tidak sah sujudnya dan tidak sah sholatnya. Demikian juga makanya kalau perempuan itu bercadar ketika sholat dia harus mencopot cadarnya, karena kalau enggak nanti jabahahnya ketika sujud dia akan tertutup sehingga sujudnya bisa tidak sah dan sholatnya menjadi tidak sah. Untuk hidung di sini disebut, tetapi untuk hidung kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib. Tidak wajib. Hidung harus diletakkan, itu tidak wajib. Kalau hidungnya pesek, nanti kasihan, dia repot untuk meletakkan hidungnya di tempat sujud. Nah, kalau hidungnya mancung, pokoknya ditempelkan ininya sudah nempel sendiri. Tetapi kalau pesek, nanti bisa repot ya melakukannya.
Ini hanya guyon saja, tetapi kalau kita letakkan maka itu sesuatu yang baik, karena dalam hadis pun disebutkan itu ya. Kalau dalam mazhab Hanafi yang wajib itu hanya jabahah saja, hanya jabahah saja. Jadi di sini saja. Untuk yang lain itu hukumnya sunnah. Itu dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i 7 anggota badan tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau dalam mazhab Hanafi itu hanya jabahat saja. Untuk jabahat tadi harus dibuka. Tetapi tidak kemudian seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Wahabi. Kemudian keningnya digosok-gosokkan ke ke tempat sujud biar cepat hitam keningnya. Enggak. Diusap-usapkan, diusek-usekkan ke karpet biar cepat hitam, katanya itu atharun min atharis sujud, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu karena memahami Al-Quran tidak melalui talaqi kepada para ulama, sehingga dia memahami atharus sujud ya kening hitam itu namanya atharus sujud. Kalau orang lihat, wah keningnya hitam, berarti banyak sholatnya ini. Ternyata dia sholat sekali langsung hitam, sebab apa? Sebab diusek-usekkan kepalanya di di karpet yang tajam itu. Nah, tidak seperti itu, tetapi yang dalam ayat dikatakan simahum fi wujuhihim atharus sujud, itu maknawi, bukan hissi, bukan secara hissi, bahwa orang yang banyak sholat nanti akan terlihat secara maknawi akan terlihat pada seluruh anggota badannya. Di dunia saja kita bisa melihat orang ini sholat, orang ini nggak sholat. Orang yang nggak sholat nggak ada cahayanya sama sekali dalam wajahnya, dalam seluruh badannya. Beda antara orang sholat dengan yang nggak sholat. Coba diperhatikan. Apalagi nanti di akhirat akan berbeda orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Itu maksudnya, bukan kemudian harus tampak secara zahir keningnya menjadi hitam. Meskipun kalau ada orang berkening hitam jangan dicaci. Bisa jadi memang dia banyak sujudnya. Mungkin dia kalau malam nggak pernah tidur, sholat terus, kemudian memang betul-betul membekas kepada keningnya. Ini yang kita bicarakan orang Wahabi, sebagian orang Wahabi yang kemudian salah memahami, bukan orang Ahlus Sunnah. Sebagian masyayikh kita, sebagian kiai kita ada yang keningnya hitam, karena memang betul-betul dia ahli sujud betul. Memang kalau malam selalu sholat, sehingga memang membekas. Membekasnya itu setelah bertahun-tahun dia sholat, dia sujud, akhirnya seperti itu. Kalau orang Wahabi sekali sholat langsung hitam, ini masalahnya. Karena cara sujudnya yang salah dia dalam memahaminya. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.